Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bahas mengenai bagaimana soal pekerjaan terkait dengan fokus hidup dalam Taman Eden. Bapak Ibu, kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu hari ini, tapi saya percaya Indonesia ini diberkati karena doanya kenceng Bapak Ibu. Doanya kenceng terus doanya. Ini doanya di sini kumpul semua ini doanya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa apa yang akan terjadi Pak tahun ke depan? Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya Industri 4.0, Industri 4.0. Jadi ke depan ini akan ada perubahan yang besar-besaran sekali. Makanya sebetulnya dari awal waktu kami bicara, saya dengan Pak Yahya, dengan Pak Sensen, hari ini mau bahasnya sebetulnya pasnya buat siapa sih sebetulnya? Untuk kalau boleh sebetulnya adalah anak SMP 2 itu paling minimal ke atas. Jadi SMP, SMA, kuliah, mahasiswa terus ke atas. Kenapa? Karena pentingnya hari ini saya mau cerita mengenai bagaimana start untuk mengerti sebuah panggilan Tuhan itu dimulai dari usia remaja. Oleh karena itu, Pak, saya udah usia 70 gimana Pak? Nggak masalah, kan Bapak Ibu bisa menjadi seorang mentor bagi keluarga. Nah, saudara saya Tuhan, ini akan dibagi dalam 2 sesi. Saya akan selesai nanti kira-kira jam 18, ini sudah setengah 7, saya akan 50 menit bicara, setelah itu akan break, setelah break akan masuk sesi kedua, nanti setelah itu akan tanya-tanya jawab lagi. Kalau sampai nggak selesai, jangan lupa, kalau Tuhan belum ada pengangkatan, berarti hari Minggu sore saya di sini lagi. Gitu. Nah, saudara saya Tuhan, sudah tahu ya, konsep 3 pemimpin dunia sudah jadi presiden seumur hidup, Anda sudah pernah dengar ini, bahwa kalau boleh anak kecil ditenangkan, karena seminar ini sebenarnya tidak untuk anak kecil, tapi kalau ada yang hadir, nggak apa-apa, ditenangkan saja supaya tidak mengganggu. Terima kasih. Saudara Tuhan, kalau Anda melihat China itu negara di mana yang namanya kalau boleh anak kecil ditenangkan. Bapak Ibu bisa minta tolong sebentar, anak kecil ditenangkan. Baik, terima kasih. Tidak pernah ada di muka bumi ini bangsa yang rakyatnya bertobat lebih banyak daripada orang China, tidak pernah ada. Tahun 2000 sampai 2012, orang China, berdasarkan statistik yang mungkin tidak terlalu banyak dipublikasi, jumlah orang China bertobat tiap hari kenal Tuhan itu 8.000 sampai 10.000. Yang tertinggi pernah sehari 15.000, satu hari. Pertobatan, bayangkan, dari menyembah berhala bisa ditinggalkan semua, ikut Tuhan Yesus. Tidak pernah akan terjadi seperti itu kalau bukan pencurahan Roh Kudus hebat. Dan kita sedang mendengar Pentakosta ketiga, ini jauh lebih hebat lagi. Pada masa-masa itu Indonesia bagaimana? Indonesia sekitar 2.500 sampai 3.000. Tiap hari. Kalau Bapak Ibu bertobat dari tahun 2000 sampai 2005, berarti Anda adalah produk dari pencurahan Roh Kudus itu. Jadi sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Sekarang bagaimana Pak Indonesia? Saya nggak terlalu ngerti. Cuma kita lihat bahwa riset terbaru 2017 mengatakan bahwa di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Palangkaraya, Surabaya, Makassar, Palembang, itu gereja itu pertumbuhannya 44 sampai 46% karena perpindahan jemaat. Nah, ya, Anda harus mengerti ini. Puji nama Tuhan, saya tahu Anda orang setia semua di tempat ini. Gitu. Ya, mungkin dalam riset itu Bandung harus dikeluarkan gitu. Karena Bandung beda orangnya. Nah, dari semua itu Anda bisa bayangkan, yang namanya masuk gereja ikut Tuhan Yesus karena pertobatan itu 0,9%. Dan karena penginjilan 2,1%. Jadi total orang ikut Tuhan Yesus karena pertobatan dan penginjilan itu 3%. Mengejutkan sekali. Untuk 2017 risetnya. Belum lama, baru setahun. Nah, perubahan ini kita harus mengerti. Di China gereja ada 2 macam, itu adalah atas tanah sama bawah tanah. Gereja atas tanah itu gereja milik pemerintah, khotbahnya diatur pemerintah, itu bahan khotbahnya harus diaudit oleh pemerintah. Tidak boleh ngeflow. Nggak ada, tutup Alkitab kita ada pencurahan Roh Kudus, ada kesembuhan, nggak bisa. Kalau mau bikin kesembuhan harus dirancangkan 3 bulan di depan. Anda bisa bayangkan itu. Yang kedua, tidak boleh bicara Roh Kudus atau ngajar soal Roh Kudus. Langsung bui itu pendetanya. Ketiga, dan tidak boleh ngundang pendeta luar negeri. Akibatnya ya begitu saja. Nah, yang paling banyak gereja di bawah tanah, itu pertobatannya luar biasa sekali. Ruangan mungkin 1/10 ruangan ini, 1/10 ruangan ini bisa diisi 200 sampai 300 orang. Empet-empetan di sana. Itu menyembahnya tanpa suara. Lagu soraklah haleluya, soraklah. Tepuk tangan ini nggak pernah ada suara. Dan mereka sangat jago sekali soal kabur dari tempat.
Kalau polisi datang, kabur. Itu mengosongkan ruangan isi 200 orang. Cukup 8 menit. Habis semua. Tanpa suara. Sekarang mereka mulai pinter. Kalau mereka pergi itu menggunakan ibadah pakai kue tart. Sama hadiah yang dibungkus. Kalau digerebek, mereka langsung merayakan ulang tahun. Karena perkumpulan di sana diizinkan hanya jika itu adalah ulang tahun. Saudara Tuhan, siapa yang ngajari seperti itu? Orang Indonesia. Ya betul, orang Indonesia ngajari. Teman saya sampai ke sana dikasih mic. Anda tahu yang namanya pendeta Indonesia dikasih mic atau dikasih yang namanya kesempatan untuk maju di mimbar, pasti khotbah. Coba kita dengar kesaksian. Enggak ada pendeta begitu maju ke depan, pasti khotbah. Apa Indonesia? Langsung khotbah. Polisi lewat. Langsung teman saya angkat tangan, dia berdoa untuk pemerintah di sana. Rakyatnya, udaranya, tambangnya, dan aparatnya. Polisi bilang gini, berdoa untuk pemerintah hal yang bagus. Bagus sekali, bagus. Pergi polisinya. Sejak hari itu kalau digerebek, langsung doa buat pemerintah. Yang ngajari siapa? Orang Indonesia. Kita soal gitu mah jago lah kita mah gitu. Nah, Bapak Ibu, semua berjalan dengan baik ya, Anda tahu lah. Alkitab nggak bagus, nggak banyak. Tapi kegerakan itu mereka tutup mata lah pemerintah. Kenapa? Karena mereka tuh mendukung pemerintah tidak menjadi radikal. Jadi bagus sekali. Pemerintah suka lah dengan kegerakan Kristen di sana. Dan semuanya bagus dan mereka mengirim banyak orang datang ke beberapa tempat untuk empower. Kemarin ada berapa yang datang? Semua itu bagus sampai Presiden Xi Jinping naik jadi presiden seumur hidup. Anda bisa begitu naik, gereja Katolik 120 tutup Bapak Ibu. Kristen gereja tutup semua. Yang besar-besar tutup semua. Itu yang namanya foto Yesus salib turun semuanya. Diganti fotonya beliau atau lambang partai. Ini belum ganti tahun, ini masih 2018. Sapu bersih semuanya. Mereka kembali ke zaman Mao Zedong sama Deng Xiaoping. Anda bisa bayangkan, ini China. Anda di Singapura sekarang, Anda harus tahu, di Singapura itu pendeta, kita mau ke Singapura, saya mau ke Singapura nih, khotbahnya 2 minggu di depan diminta, mana khotbahnya? Singapura dekat sama kita. Kekristenan sedang mengalami sebuah tekanan, tapi saya percaya justru di masa kegoncangan seperti ini, pencurahan yang kuat akan menobatkan banyak orang. Saudara Tuhan, kegoncangan terjadi. Orang kedua naik presiden seperti itu adalah Vladimir Putin. Orang paling berbahaya di muka bumi. Putin punya hulu ledak nuklir, rudal namanya Satan 2. Kecepatannya 8,5 Mach. Jarak jelajahnya bisa 19.000 km. Tidak pernah ada anti rudal di muka bumi buatan Amerika, Israel yang bisa menahan secepat sekali. Putin sudah naik seumur hidup. Jabatan dia cuma 2, presiden, selesai. Presiden lagi, selesai. Perdana Menteri, selesai itu presiden lagi. Dia kalau naik jadi presiden mencalonkan diri, tidak pernah ada orang yang berani untuk jadi alternatif. Dan bisa bayangkan, sudah seumur hidup. Pak, tapi kan dia Kristen Pak. Ya, dia ortodoks Kristen. Tapi dia lebih lurus daripada Obama Pak. Obama kan itu LGBT, aborsi Pak. Putin mah tidak. Putin tidak. Tapi ingat baik, Putin gak suka gaya penyebaran model tadi. Bisa disapu bersih itu. Gaya-gaya yang barat-barat, dia sapu bersih. Tidak ada yang begitu-begitu. Karena basicnya adalah komunis. 3, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, pusat khilafah dunia. Sudah seumur hidup sekarang. Belum secara de facto, tapi secara de jure sudah. 3 Bapak Ibu sudah. Itu kemarin begitu dia sudah naik, dia lagak selangit, dia tangkap pastor Amerika masukkan bui. Trump berkata, keluarkan dia. No, keluarkan. No, Trump marah. Disanksi, diancam segala hal. Ekonomi Turki dalam 2 minggu anjlok 64%. Amerika gak mau beli barang Turki lagi. Kacau, itu diambang kehancuran. Dalam kondisi kepepet. China datang. Aku beli barangmu. Tenang aja, kita dukung. Hidup lagi. Rusia, China, Turki. Ini 3 sudah seumur hidup. Ini aliansinya sudah ketahuan nih. Bapak Ibu baca Yeskiel 38 kalau pulang nanti. Semua yang saya khotbahkan ada di situ. Ada di sana semua. Tinggal satu lagi, Iran. Akhir tahun ini akan disanksi sama Amerika. Ini kalau sampai disanksi, Iran kemudian produksi minyaknya. Entah bagaimana dia akan produksi sebanyak-banyaknya. Ini harga minyak sudah turun lagi nih Bapak Ibu. Ya Anda konsumen, kita ini pembeli minyak. Gitu, pembeli minyak. Gitu.
Saya nggak perlu beli Pak, muka saya udah minyakan Pak. Nah, itu. Bapak Ibu, tadi sudah dibagi roti tuh. Jangan sungkan-sungkan, silakan saja. Saya tahu ini lagi dingin dan sudah lapar sekali. Saya ngerti. Ini kan bukan hari Minggu. Kalau Minggu pasti ada diseret keluar sama diaken. Ini bukan Minggu, ini Jumat sore yang indah dan penuh dengan sukacita. Silakan saja Bapak Ibu. Silakan apa Pak? Silakan dipandang-pandang rotinya. Saudara Tuhan, dalam kondisi seperti ini dunia sedang berubah. Ke depan kita mengalami perubahan. Perubahan besar ini yang kita harus berdoa. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, betul ya? Semua sudah tahu. Abraham dikenal sebagai orang Mesopotamia. Meso, tengah. Potamas itu sungai. Potamas sungai-sungai. Mesopotamia. Mesopotamia artinya adalah lokasi di tengah sungai. Anda tahu arti sungai bagi orang zaman dulu, zaman kuno. Kalau zaman sekarang sungai biang banjir. Zaman dulu sungai bicara kesuburan, kehidupan. Semua kota besar yang ada di muka bumi ini biasanya di aliran sungai atau di pinggir laut. Jakarta pinggir laut, Semarang pinggir laut, Surabaya pinggir laut. Kota-kota besar biasanya ada di sungai atau di pinggir laut. Kenapa? Orang butuh air. Abraham tinggal di Mesopotamia. Mesopotamia itu ada daerah yang ada di antara sungai Efrat sama Tigris. Daerah yang super subur di muka bumi. Bukan cuma subur, super subur. Abraham hidupnya baik, keluarganya baik, semua berjalan dengan baik senantiasa, nggak ada masalah. Tapi aneh bin ajaib, satu kata keluar dari mulut Tuhan, satu kalimat dan berkata, Abram keluar dari Ur Kasdim. Anda bisa bayangkan, tempat sesubur Mesopotamia, Tuhan bilang keluar. Pergilah ke sebuah tempat yang kutunjukkan kepadamu. Di mana? Nggak tahu. Teing, cek orang Sunda teh. Nggak, pokoknya jalan aja. Dan mereka berjalan terus. Sampai kemana? Saya pernah khotbah tempat ini. Hebron. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan kemana? Ke Kanaan. Abraham berjalan ke Kanaan. Pergi masuk cari Hebron. Ujung sama ujung. Tempat yang paling subur, pekerjaannya sudah mapan, ekonominya baik, tidak ada masalah sama rumah tangga, everything looks good. Kenapa Tuhan suruh dia keluar untuk pergi ke tanah Kanaan? Bapak Ibu, prinsip nomor satu dalam sebuah pekerjaan adalah kita adalah tipe orang yang bersiap-siap. Orang bijak memperhatikan kesudahannya, kata Alkitab. Jadi yang penting itu lebih bagus mana? Engke kumaha apa kumaha engke? Yang nonton mungkin bukan orang Sunda. Nanti bagaimana atau bagaimana nanti? Orang bijak memperhatikan kesudahannya. Apa artinya kesudahannya? Artinya Anda bersiap sebuah hal ke depan. Akhir zaman itu ada 3 hal yang paling penting kita harus mengerti hari-hari ini. Bapak Ibu bersiap-siap. Bersiap-siap. Ini kalau sudah namanya Pentakosta ketiga yang pencurahannya luar biasa melipat-lipat ketimbang Pentakosta kedua. Nubuatan William Seymour mengatakan 1909 dia berkata 100 tahun lagi ada pencurahan besar. Dan pencurahan ini pasti akan disertai goncangan yang besar. Goncangan dalam bentuk apa Pak? Ekonomi? No. Yang paling besar adalah perubahan pola pikir dan perubahan teknologi dunia. Yang kita manusia tidak. Bapak Ibu, saya percaya manusia itu gak bisa gampang beradaptasi loh. Contoh, Anda kalau ibadah, tempat dudukmu, situ lagi kan? Ya paling mundur setengah, pindah satu baris pun udah gak senang hati tuh. Bangku kan gak ada nomor pemiliknya. Siapa sih ini? Kursi gua dipakai. Lah, gak suka-suka dia. Anda berasa gak? Sekali ada ibadah, jamnya gak pernah berubah. Kecuali ada kawinan, saudara. Kalau sore-sore terus, kalau pagi-pagi terus. Manusia gak gampang berubah. Manusia terbiasa dengan kemapanan. Dan Tuhan paling gak suka. Repotnya iblis tahu persis. Di tengah pencurahan besar nanti, iblis mengambil sebuah kesempatan, dan memang diizinkan, untuk membuat sebuah goncangan. Karena dia pun ingin menuai sebetulnya. Sebanyak mungkin orang sedapat mungkin yang tidak kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini. Beberapa hal saya pernah sampaikan di tempat ini. Saya akan berikan lanjutan kisahnya. Kalau boleh cerita. Hari ini tidak akan ada PowerPoint. Materinya baru selesai tadi sore. Dan Anda orang pertama akan mendengar itu. Jadi kasih fokus perhatian.
apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. 3 hal persiapan menuju ke akhir zaman. Pertama, readiness, kesiapan. Pak, siap untuk apa? Semua hal. Kegoncangan bukan cuma bicara di luar, semua digoncang. Karena kita harus tinggal dalam tak tergoncangkan. Semua yang bisa digoncang semuanya. Masih puji Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, kita sudah melihat gempa demi gempa, bencana. Tapi itu merupakan sebuah situasi yang harus terjadi. Untuk sebuah pertumbuhan, benih harus mati. Persiapan. Semua orang harus bersiap. Readiness. Yang kedua, responsibility. Tanggung jawab. Ini yang repot. Saya bocorkan 2 soal sorga. Jadi sorga itu kan punya 2 soal ujian. Saya bocorkan 2 dengan jawabannya. Siapa tahu soalnya 5. Kalau Anda bisa jawab 2, udah di tangan 40. Tinggal 1 soal lagi berhasil, 60 lulus. Kan kalau kuliah lulus 55 kan gitu. Nah, yang pertama, kalau aku datang kali yang kedua, adakah aku dapat iman di muka bumi? Tuhan cari apa? Iman. Kata bersama saya, iman. Hati-hati pegang iman kita. Jaga baik-baik bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, talenta beserta bunganya. Ini yang repot. Talenta plus bunga. Raja akan datang, mana talentanya, mana bunganya. Jika tidak berbunga, berbuah, akan dimasukkan ke tempat yang penuh api. Akan diambil dan diserahkan pada yang 10 kota. 5 talenta dapat 5. 2 talenta dapat 2. Yang 1 disimpan semuanya. Dan nyimpan di dalam tanah. Dia punya, tapi dia simpan dalam tanah. Berarti apa? Sengaja. Sengaja. Yuk kita lihat sebentar, Bapak Ibu. Kisah bagaimana sebetulnya Anda ikuti bahwa kenapa Tuhan keluarkan yang namanya Abraham dari tempat yang paling subur di muka bumi hari itu. Untuk pindah ke tempat yang Abraham gak pernah tahu. Hebron ada tempat persekutuan sama Tuhan. Kata bersama saya, Hebron. Tuhan minta supaya Abraham meninggalkan tempat yang subur. Karena subur tanpa Tuhan tidak bakal kuat saat digoncang. Yuk kita akan lihat sebentar firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 45. Pertama Korintus 15 ayat 45. Firman Tuhan. Bapak Ibu gak usah buka Alkitab, kan yang penting santai dulu aja. Ini ada sini. Laga-laga buka ketemu juga enggak lah. Seperti ada tertulis, manusia pertama siapa? Adam. Menjadi makhluk yang, ingat kenapa dia hidup? Karena Tuhan meniupkan nafas hidup dalam hidungnya. Tetapi Adam yang akhir siapa itu? Ini yang menarik, menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu setuju dengan omongan saya bahwa almarhum Bung Karno, proklamator kita adalah orang yang narator yang luar biasa. Orang yang bisa berpidato secara luar biasa dan menarik perhatian massa, seorang yang sangat karismatik sekali. Dan kalau hari ini kita ketemu sama anak muda, dan anak muda itu berkata, dia bisa pidato, dia pintar bicara, penampilannya charming dan menarik, karismatik orangnya, sehingga waktu dia bicara orang terpikat sama dia, Anda mungkin bilang begini, wah itu mirip sama Pak Karno zaman bahala. Bapak Ibu, Anda bilang, ini anak mirip sama Pak Karno zaman dulu. Wah, iya Soekarno kedua. Kalau Anda berani bilang dia Soekarno kedua, berarti yang pertama lebih hebat, bener gak? Iya dong. Yang saya gak ngerti adalah kepada Rabi Paulus, dia menulis, Kristus adalah Adam kedua. Loh, kalau Yesus Adam yang kedua, berarti Adam yang pertama lebih hebat dong. Kan logikanya begitu logikanya. Anda berkata ini orang mirip Pak Karno, berarti Pak Karno lebih hebat dari dia. Dia ini penirunya Pak Karno. Dia pecontohnya Pak Karno. Dia punya tipe karunia yang mirip dengan Bung Karno. Anda bilang nih bukan Soekarno kedua. Berarti kalau Yesus disebut sebagai Adam yang kedua, harusnya Adam yang pertama lebih hebat dong. Logikanya begitu. Saya lebih setuju sebetulnya Alkitab tidak berkata bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Saya lebih setuju sebetulnya adalah Adam adalah Kristus yang pertama. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Saya bertanya kenapa Tuhan? Saya mengerti satu hal. Adam yang pertama gagal. Adam yang kedua, Yesus yang sempurna itu menyempurnakan segala sesuatu. Maka dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Bapak Ibu, jangan sembarangan sebut nama Yesus. Itu nama penuh kuasa.
Anda sedang kami masalah hari ini, tumpangkan tangan saja dengan nama yang berkuasa itu. Saudara Tuhan, kita lihat firman Tuhan. Adam ini luar biasa sekali. Dan Tuhan ciptakan Adam. Satu-satunya orang di muka bumi yang tidak pernah iblis berani ketemu adalah Adam. Ya apa ya? Anda cari coba. Orang yang iblis gak pernah berani ketemu, itu Adam. Pernah ada di Alkitab, iblis utak-atik Adam lagi tidur? Ada? Adam tidak pernah ditemui oleh iblis. Iblis menyaru jadi seekor ular, mengambil rupa ular, untuk menggoda siapa? Adam atau Hawa? Hawa. Tidak pernah. Gak pernah iblis datang untuk mencoba. Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Artinya apa? Tuhan Yesus, tanda kutip, ada peluang berdosa. Gitu. Ada peluang. Karena dia dicobai. Tapi dia tidak berdosa. Karena Tuhan adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Adam dipakai Tuhan luar biasa. Yuk kita lihat. Di muka bumi ini hamba Tuhan tuh mendapatkan anugerah Tuhan untuk mengerti yang namanya konsep memelihara muka bumi. Bapak Ibu gak gampang loh. Hidup di muka bumi, mengatur hidup itu gak gampang. Anda manusia, semua saya juga manusia Bapak Ibu. Kita tahu susahnya mengatur hidup. Memanage rumah tangga gak gampang. Manage diri sendiri aja gak gampang kadang-kadang. Pekerjaan, profesi tidak mudah. Dan cara mengatur apa yang ada di muka bumi, Bapak Ibu, kita ini adalah orang surga yang tinggal di muka bumi. Cara kita mengatur muka bumi tidak bisa pakai cara bumi. Harus pakai cara sorga. Karena yang menciptakan bumi adalah Tuhan sorga. Repotnya adalah hamba Tuhan dikasih resep sama Tuhan. Nuh dapat. Abraham, Ishak, Yakub, Gideon, Simpson, Daud, Jephthah, hakim-hakim semuanya dapat, Samuel dapat, Daniel semuanya dapat, hamba-hamba Tuhan semuanya dapat cara bagaimana supaya hidup di muka bumi bisa bertahan terhadap goncangan. Ingatlah kita berkata bahwa penguasa dunia adalah iblis. Semua dapat yang namanya cara kerjakan muka bumi, tapi satu hal. Mereka itu beda. Kenapa? Kalau Daud punya masalah, dia nggak paham dengan sebuah resep Tuhan, dia bisa ngobrol sama mentornya Samuel, dia bisa ngobrol sama teman baiknya Jonathan. Abraham kalau dia nggak jelas dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya dia masih bisa ngobrol sama istrinya. Dia punya anak, dia bisa ngobrol. Yang namanya Ishak, dia bisa ngobrol sama istri, bisa ngobrol sama anak. Moshe, kalau dia punya masalah, dia bisa panggil kokonya Harun dan bisa saling tektok, bikin rapat kerja. Hanya ada satu di muka bumi ini orang yang kalau dia pusing gak jelas, dia kembali tanya sama Tuhan. Namanya Adam. Adam gak punya teman buat ngobrol loh. Ada Adam bikin pertemuan sama kera? Gak ada. Adam gak punya Hawa hari itu. Kalau Adam tidak jelas, tanya sama siapa? Satu-satunya orang yang kalau dikasih tugas sama Tuhan, tidak jelas, kembali sama Tuhan. Itu adalah Adam. So kenapa saya suka dengan Adam? Pak, kalau kita Bapak suka sama tokoh siapa? Tuhan Yesus. Jangan yang Tuhan Pak, yang manusia dong. Ya semuanya suka. Jangan gitu Pak, pilih dong Pak. PL apa PB? Yang PB dulu. Paulus. Kan Bapak orang Pentakosta, harusnya Lukas. Duh, tadi nanya kenapa? Saya bilang. Kumaha ya teh. Dasar kegerakan Pentakosta klasik kita adalah Lukas, tapi saya senang tulisan Paulus gitu. Kan tadi kan tanya kan gitu. Kalau suka semua. Oh iya Pak, kalau yang di PL suka siapa Pak? Adam. Bukan Musa Pak. Lu nanya apa gimana sih saya bilang. Kenapa saya suka Adam? Adam orang yang kalau dia punya masalah tidak bisa cari manusia. Kita diajar loh, cari dulu kerajaan. Saya nggak bilang bahwa komunitas tidak penting. Penting. Anda ada masalah tanya sama teman boleh, tanya pendeta boleh. Tapi saran saya, yang pertama tanya sama saya mau tanya, siapa orang di Alkitab yang kalau ada masalah cuma tanya sama Tuhan? Adam. Tidak ada orang lain. Adam orang paling berbahagia di muka bumi. Gak punya mertua. Yang ketawa punya masalah kelihatannya tuh. Kalau Anda gak setuju berarti Anda bagus tuh. Hubungannya baik-baik saja. Musa punya masalah dia ketemu sama Yitro. Adam adalah orang yang menerima sebuah cara ngelola muka bumi. Yuk dengan cepat dalam sesi pertama ini saya mau bahas dulu. Anda mungkin pernah dengar bagaimana cara Adam mengerjakan muka bumi. Kita lihat Kejadian 2 ayat ke-8. Firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 8.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di, bisa terlihat Bapak Ibu ini gambarnya? Saya harap jelas. Tadi pagi sampai agak siang, saya kembali membaca lagi firman Tuhan dan melihat peta dunia zaman sekarang. Betapa kagetnya saya. Lokasi Eden kelihatannya bentuknya adalah mesbah. Kelihatannya. Kalau saya bilang mesbah, mesbah itu bentuknya begini. Ini mesbah. Kalau Anda bilang mesbah bentuknya begini, ada aneh lagi nih. Gitu. Mesbah nggak begitu, begini bentuknya. Masih ingat ini kenapa? Anda suka akhir zaman masih tahu. Kalau ini diteruskan dengan gambar begini, jadi apa namanya? Piramid. Piramid lambang mana? Mesir, jangan lupa. Piramid lambang Mesir. Mesir lambang dunia. Dan ingat, lambangnya piramid dipotong. Dipisahkan. Siapa itu? Yang sulung dipisahkan, dilepaskan dari ini. Siapa yang sulung ini? Israel. Sejak itu, semua mesbah bentuknya begini. Anda pernah potong tumpeng? Ya. Paling enak Anda potong tumpeng. Anda serahkan pada siapa tuh pucuknya? Orang yang paling Anda hormati atau paling disayangi, bener gak? Jadi kalau hari ini ada tumpeng, saya beritahu cara potong tumpeng yang baik. Potong tumpengnya, taruh di piring, kasih orangnya. Jangan pakai perkedel, jangan pakai empal, jangan pakai ayam, kasih tumpengnya aja. Empet tuh rasanya. Saya pernah tuh ada orang begitu. Saya pendetanya, pendetanya kita rayakan. Ada yang motong, habis dipotong. Nah ini buat Pak Pendeta ya, nasinya kuning doang. Itu ada antara penghormatan dan penderitaan. Mana perkedel, mana telurnya ini mah. Nah nih, dibuang. Tuhan memisahkan, sejak itu yang tertinggal ini. Dan di muka bumi, mesbah itu penting. Apa arti mesbah? Sebuah cara untuk Anda dekat sama Tuhan. Kita lihat ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana? Jangan lupa, ini tolong bedakan Eden sama taman di Eden. Ada sebuah lokasi namanya Eden. Di Eden ada sebuah taman. Taman. Mana lebih luas? Bandung sama Taman Jomblo? Anda bisa bedakan Eden sama Taman Eden? Banyak orang berpikir bahwa Taman Eden. No, Adam itu penguasa Eden, tapi dia kerjanya di taman di Eden. Jangan salah. Adam penguasa Eden. Di sebelah timur. Di sebelah mana, Ti? Selanjutnya berikutnya, disitulah ditempatkannya siapa? Manusia dibentuknya. Coba lihat. Eden tuh luasnya segini. Tapi Adam ditaruh Tuhan di taman doang. Dan di taman itu isinya luar biasa, ayat 9. Next. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Pohon berbagai bumi. Dari mana? Berarti semua tubuh tuh ya? Jangan bilang gini, oh yang tubuh cuma di Eden doang Pak. Yang lain kering, kerontang, gersang Pak. Siapa yang bilang? Baca baik-baik, pelan-pelan. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari yang menarik dan baik untuk dimakan. Dan apa? Lihat baik-baik. Semua pohon tumbuhnya di bumi atau cuma di taman doang? Bumi. Bumi semua tumbuh pohon. Tapi di taman ada pohon yang beda. Di tengah-tengah taman ada pohon apa? Kehidupan. Dan serta pohon apa? Ini nggak tahu di mana pohonnya nih. Pokoknya yang di tengah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat nggak tahu di mana. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat itu luar biasa itu pohon. Kenapa? Buahnya mempesona, mengkilat, gondal gandul. Itu tiap hari. Itu yang menumbuhkan Tuhan. Mungkin yang ngasih air Adam, yang memupuki Adam, yang mencangkul ya Adam. Tiap hari itu menarik hati. Itu kalau Adam lewat seperti memanggil, mampir Thomas. Mampir Thomas, bukan Thomas nama, mampir Toa, kan gitu kan, orang sudah TAA. Saya mau tanya, pernah Adam petik?
Adam itu tiap hari lihat buah, dia memandang buah, pengen pun tidak. Siapa yang pengen? Maka namanya hawa nafsu. Hawa nafsu dunia tuh. Nggak ada Adam nafsu, Adam tuh nggak pernah nafsu. Yang nafsu tuh Hawa. Seneng para pria, wah rasa menang hari ini. Itu karena yang hawa nafsu tuh nanti tunggu sebentar lagi ceritanya. Di tengah pohon, ya. Jangan lupa nih, ini pohon banyak. Jadi Tuhan tuh memberkati Eden atau cuma tamannya doang? Semuanya diberkati. Teruskan. Ada pohon. Bisa ini? Teruskan. Ayat 10. Ada sungai. Jadi ini cerita soal taman. Kita lempar ke 15 dulu, ayat 15. Kisahnya. Ini tugasnya apa tuh Adam? 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam, untuk apa? Tuhan Allah mengambil manusia. Jadi tadinya Adam di taman bukan? Bukan. Di mana? Di Eden. Dari Eden dia pindah masuk ke tujuannya apa? Untuk mengusahakan dan Bapak Ibu lihat sini sebentar, saya dengan cepat, lebih dekat lagi. Dengan cepat saya akan ceritakan daftar masalah hidup kita. Ini hidup Anda, ini yang fokus di sana. Nih ya, ada keluarga, ada opa, ada oma, ada engkong, ada tulang. Tulang tuh om. Ada rumah, ada PBB rumah gak kebayar, sakit, bersin, suami gak pulang-pulang, kegendutan suaminya, itu ada masalah apa, WA group ngabisin baterai, gitu. Di sini ada yang namanya sudah lama Anda ngalami sakit roh, jiwa, tubuh, ibadah Anda serasa kering, rumah banyak rayapnya, iparnya nyinyir, netizen kebanyakan suka bikin bully. Anda tinggal sebenarnya tetangga nggak tahu diri, pohon mangga Anda dicuri orang buahnya, ya toh, anjing Anda sakit. Apalagi teman di kantor nyinyir, ya toh, atasannya sudah pedit, udah gitu orangnya tidak jujur, tidak adil sama Anda, anak Anda paling kecil kelihatannya ini anak kena narkoba, sakit penyakit turunan di rumah tangga, ini masalah bejibun, termasuk mau pergi ke seminar hujan deres, itu ada tuh, ada. Rotinya cuma satu, cuma numpang lewat, kan gitu. Ayo ngomongin ya, kok Bapak tahu? Tahu, pendeta pasti tahu, kan gitu. Nah, untung dapat roti Bapak Ibu. Dari semua masalah ini saya mau beritahu, fokus taman aja. Kebanyakan sudah tahu bahwa masalah dunia banyak, nggak semua harus diurusi Bapak Ibu. Hidup ini harus mencari yang penting tuh di mana. Dan ini kembali untuk kita mengerti firman Tuhan. Tuhan sudah ulang ini kembali di perjanjian baru. Diulang sama Tuhan Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kekristenan. Ini menghadapi ke depan Bapak Ibu. Paling gampang tuh hidup gini. Kalau Anda minggu dengar khotbah, Senin sampai Sabtu diterapkan. Minggu dengar khotbah lagi. Kalau Anda dengar khotbah, nggak diterapkan. Dengar khotbah lagi, akibatnya apa? Anda punya PR numpuk terus. Jadi fokus sama taman. Pak, jadi hidup saya harus fokus sama apa Pak? Fokus sama taman. Taman itu apa? Kita lihat isi taman. Ayat 10. Kita isi taman. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Ada apa? Sungai. Dari mana? Menuju ke? Jadi sungai itu dari taman atau dari Eden? Ulang. Sungainya dari taman menuju Eden, apa dari Eden menuju taman? Dari Eden menuju taman. Untuk apa? Membasahi. Saya tahu Anda mencintai Tuhan. Dan orang mencintai Tuhan kadang-kadang tuh suka lebay. Kenapa? Orang kalau terlalu bersemangat, kadang-kadang sering salah hidupnya. Contohnya begini, Tuhan banjiri awan kasih-Mu. Tsunami bro. Mana ada kata banjir? Basahi itu bahasa kerennya nyemek. Nah itu. Shocking. Nah, jadi membasahi Tuhan itu tidak terlalu cepat, nggak terlambat, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pas. Nih, lari ke taman, fokus ke taman.
Tiap orang harusnya tahu, di taman tuh ada apa? Tuhan gak pernah suruh Adam untuk membuat taman. Tuhan suruh Adam pelihara taman. Kristen habiskan tenaganya di sini untuk membuat taman yang dia gak pernah akan selesaikan dalam hidupnya. Fokus pada taman Anda. Taman itu apa sih? Talenta. Gitu ya. Talenta itu seperti buah, makanya bisa dinikmati. Gitu. Dan di tengah dari taman itu ada kehidupan. Dari taman yang sama ada pengetahuan baik dan jahat. Kita lihat berikutnya. Terbagi menjadi 4. Anda pernah dengar ini di ibadah kedua bulan lalu. Terbagi jadi 4 cabang. Pola terbagi 4 cabang ini bukan Adam yang buat. Ini pola sorga. Adam begitu masuk, dia sudah ngeliat 4 ini. Bapak Ibu, Anda gak bisa bikin sungai sendiri. Saya gak bisa bikin sungai sendiri. Di usia pertama kali saya pergi ke Bandung dan hari itu masih ada di Manggala, belum di tempat ini. Itu tahun 2004, Bapak Ibu. Hari itu saya jauh lebih muda dari hari ini. Iyalah, 14 tahun yang lalu loh. Kalau saya nggak kelihatan tambah tua berarti ada anugerah besar. Gitu ya. Tapi kalau sudah 50 tahun nggak tua-tua, ada yang salah dengan itu. Saudara saya Tuhan, apa yang menarik? Hari itu, saya juga punya sebuah keinginan kok. Saya juga semua punya sebuah ambisi kok. Kadang-kadang saya juga bergumul kok. Tiap hari pusing, ambisi mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tapi setiap orang harus tahu bahwa Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kerajaan Allah itu apa sih? Tempat di mana Allah meraja. Kalau dalam hidupmu sekarang, Allah beraja di hidupmu ada kerajaan Allah. Nih, tuh. Terbagi jadi 4. Yuk kita lihat yang pertama, ayat 11, firman Tuhan. Yang pertama namanya apa? Pison, yang terus sama-sama dibaca. Havila, tempat. Alkitab tidak pernah setengah-setengah kalau bicara soal emas. Alkitab nggak pernah setengah bicara soal uang. Di banyak gereja di luar sana seringkali ngomong uang itu adalah sebuah pamali. Dan saya mau beritahu, tempat yang banyak tutup-tutupnya, yang sering ditutup-tutupi, hidden, tersembunyi, setannya banyak. Sunlight is the best disinfectant. Sinar matahari adalah antibakteri terbaik. Kalau Anda mau sehat hidup Anda, sering jemur matahari. Oh, kan gitu. Maksudnya apa sih? Buka-bukaan aja, fair-fairan terbuka. Alkitab berkata, sungai yang pertama itu Adam gak pernah bikin sungainya, tapi Adam itu tiba-tiba kalau dia ngikutin sungai itu terus, kakinya bisa pergi ke tempat yang namanya Havila, tempat apa? Dan emasnya bukan emas biasa, bukan emas Jawa. Next, ayat 12. Dan emas dari negeri itu apa? Top, bagus, baik. Dan ingat, emas tidak pernah berkumpul bersama dengan rongsokan. Emas tidak pernah kumpul sama rongsokan, artinya emas akan berkumpul sama siapa? Saat yang pertama, katakan bersama, ada siapa? Damar, bedola. Apa itu? Pearl, mutiara. Yang kedua batu sopras, batu akik bacan. Namanya pison. Kita bersama saya, pison. Bapak Ibu kalau Anda mau cari teman, mau cari sekutu, cari investor, cari partner bisnis, cari yang emas. Setelah sama dia baik, teman baik yang sama Anda sukacita bersama-sama, duka cita bersama dengan Anda, nopang Anda, gak pernah tipu Anda tanya sama dia, kamu punya gak teman baik dalam hidup kamu? Ada tuh, si A. Anda langsung berteman sama si A. Tanya sama si A, kamu punya gak teman yang terbaik dalam hidup kamu? Ada tuh si B, langsung Anda berteman sama si B. Dengar saya baik-baik, emas tidak pernah kumpul sama sepuhan. Emas gak pernah kumpul sama rongsokan. Emas gak pernah kumpul sama besi bekas. Emas kumpulnya sama mutiara dan sama batu kriso. Temukan satu orang yang Anda paling percaya dalam hidupnya sama orang ini, orang yang baik dalam hidupnya, berteman sama dia, cari teman-teman dia. Makanya kalau Anda pengen tahu siapa orang yang bersama dengan Anda, lihat teman dia. Kalau temannya, saya nih kalau kumpul nih nggak pernah narkoba Pak, minum nggak pernah, ngerokok nggak pernah, kita nggak pernah berjudi, nggak pernah main yang klub malam, nggak pernah Pak. Ya kalau saya kumpul aja, ya paling kalau minum ya 2-3 teguk gitu Pak. 2-3 teguk itu kan tergantung jumlah kadar alkoholnya ya. Bapak Ibu, tolong mengerti. Orang itu terlihat dari siapa temannya. Karena manusia selalu mencari yang homogen.
Orang yang sukanya ke mall belanja, nggak mungkin pergi sampai suka lihat-lihat doang. Kenapa? Yang lihat-lihat malu nggak belanja. Kan gitu. Pison, kan bersama saya pison. Pison itu artinya adalah increase, kelimpahan. Adam nggak pernah cari kelimpahan. Kesalahan pertama Kristen adalah pengen cepat jadi kaya. Yang kedua, next. Dan sungai kedua ialah, apa itu Gihon, teruskan? Yang mengalir mengisi seluruh tanah Kush. Kush adalah tanah Afrika. Kita tahu bahwa Musa itu punya istri orang Afrika, istri mudanya. Nah, Kush ada tanah Afrika. Bapak harus tahu, tanah Afrika adalah tanah yang paling kaya di muka bumi. Jangan sekarang ya, kalau sekarang ini perang, miskin, banyak penyakit. Ya Afrika Selatan bagus lah, tapi kalau yang lain kadang-kadang kurang. Bapak Ibu, yang menarik adalah tanah Afrika, tanah yang paling kaya flora, kaya fauna, sama kaya kekayaan alam yang luar biasa, tambangnya luar biasa. Dan Adam nggak pernah cari proyek ya. Adam nggak pernah cari yang namanya tambang ada di sana. Apa yang terjadi? Tambang itu kaya floranya, kaya luar biasa. Adam kakinya tiba-tiba berjalan ke sana. Dia ngalir sini nih. Kata bersama saya, Gihon. Gihon itu artinya kemenangan. Kata bersama saya, kemenangan. Kristen menang itu, Bapak Ibu saya beritahu, jangan cari menang, karena engkau sudah pemenang. Pemenang tuh bukan gini, Pak kita tender Pak, Senin besok tender Pak, saya beritahu. Kalau yang namanya adu tender, 10 orang adu tender, yang 7 Kristen, hari Senin, pasti minggunya minta doa sama pendeta. 7 orang Kristen mau tender hari Senin, tuh tiap hari minggunya, 7 orang masing-masing ke pendetanya masing-masing. Pak, doakan saya Pak, biar menang tender. Saya mau tanya, siapa yang jawab Tuhan? Tergantung yang pendetanya paling urapan kan? Oh. Tumpang tangan, Pak, kurang kalau begini Pak, cengkram Pak. Diucek Pak, kurang Pak. Bapak tahu lotek Pak? Digerus kalian Pak. Ya, Senin rumah sakit. Kemenangan Kristen tidak seperti orang biasa. Anda ikut Tuhan saja. Menang Anda tergantung Tuhan. Banyak orang pengen jadi kaya. Kayaknya pengen berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, saya beritahu. Apa engkau sudah berdoa supaya kampungmu juga kaya? Kalau engkau kaya sendiri, yang lain miskin, dijarah habis Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pengen menang itu yang khusus kita saja. Orang bodoh amat orang lain. No, itu bukan gaya yang kita pengen dengar. Pemusik boleh bantu saya? Main keyboard. Kata bersama saya, Pison, Gihon, kelimpahan, kemenangan. Yuk, sungai ketiga. Yang ketiga, next. Ayatnya 14. Ialah Tigris. Tigris ini bahasa dari Persia. Asli berarti lokasinya sebetulnya dekat dengan itu. Tigris dengan area Persia. Ini artinya luar biasa. Sebuah keinginan untuk berlari dengan cepat untuk memeluk. Apa artinya? Intim. Adam tidak pernah membuat sungai ini, aliran ini. Adam cuma taunya kerja saja. Adam tidak pernah tahu dia mungkin berhikmat, dia nggak pernah tahu dia berkuasa. Urusannya cuma satu, dia cuma dekat sama Tuhan. Dan saya mau beritahu, hari itu Adam, tubuhnya bercahaya. Dia nggak pernah sadar bahwa dia telanjang. Mungkin, yang namanya ajudan Tuhan, hari itu sulit membedakan Tuhan sama Adam. Kenapa? Sama-sama cerah. Cuma yang satu tinggalnya di taman, satu lagi jalan-jalan kemana-mana. Makanya saya baca, kenapa iblis gak pernah ketemu Adam ya? Adam itu betul-betul merupakan sebuah gambar dan citra dari Tuhan. Segambar serupa, Anda bisa bayangkan. Mirip penampilannya. Karena dia penuh kemuliaan, tubuhnya kemuliaan. Waktu dia berdosa, dia kaget. Kenapa? Tiba-tiba dia beda dengan tubuhnya. Dia kehilangan itu semua. Bapak Ibu, keintiman Adam sama Tuhan itu luar biasa sekali. Saya mau ajarkan sebentar, Bapak Ibu pernah dengar cara ini. Bagaimana cara untuk intim sama Tuhan.
Kita akan dengar sebuah pemain chord. Bapak Ibu, ini mungkin ada workshop sebentar. Ambil waktu. Hari ini aman, tenang. Kalau ini di rumah nanti kerasukan. Nah, di sini aman. Ada banyak pendeta di sini. Kalau udah teriak-teriak bisa ditumpang tangan langsung aman, kembali sembuh lagi gitu. Bapak Ibu gini. Ini adalah chord yang disukai oleh gembala pembina kita. Besarkan dikit. Bapak Ibu dengar baik-baik. Sebenarnya sederhana sekali, sangat simpel sekali, tapi saya mengerti bahwa kalau Anda dengar ini, yang normal akan berkata begini, aduh, pengennya tutup buku, tutup Alkitab, pengennya yang normal begitu maunya. Kalau Anda bilang sama saya, Pak, berisik Pak, nah itu gak normal. Anda lihat, Anda mungkin berasa bahwa khotbahnya gak cocok, khotbahnya kurang bagus. Ya cuma gini doang, bosen saya dengan tampilan-tampilan PowerPoint-nya, materinya gitu-gitu aja. Tapi berasa gak? Ini membuat Anda pengen balik ke gereja. GBI, khotbahnya gitu-gitu doang, lagunya bosen. Tapi tiap minggu datang. Itu sama gak orang makan bakmi. Bakmi gak enak, bungkus 3. Bakso apaan nih, tepung doang gak ada dagingnya. Jangan lupa bakso 10 ya. Sama ini. Very simple. Bapak Ibu, oke. Fokus sekarang perhatian. Cari dalam hidup Anda satu orang atau 2 orang atau satu peristiwa yang bikin Anda teman bawa lari duit gak balik-balik. Mantan yang suka kepoin Anda. Ipar paling nyinyir pernah ada di muka bumi. Mertua gak tahu diri gitu. Anda kerjaan dimaki-maki sama bos Anda. Anda dihina, Anda betul-betul dikecilkan, Anda dianggap tidak berguna. Anda pikirkan baik-baik perkara itu. Anda pikirkan orangnya. Waktu itu gak banyak. Bapak Ibu, sekarang tampilkan marah Anda. Jadilah kesel sekarang. Sambil disiram dengan ini. Ini sama dengan Anda menyalakan kain basah dengan api. Teruskan. Ya, dicoba Bapak Ibu, dicoba. Anda pikir satu hal yang bikin Anda betul-betul kesel. Apa gitu? Ada? Bisa? Susah ya? Susah ya? Anda bisa bayangkan kalau di rumah Anda tiap hari begini. Repotnya di rumah Anda gak begini. Lagu Anda lebih suka K-pop. Lebih energetik Pak. Kalau lagu begini Pak ngantuk-ngantuk. Anda boleh coba. Anda mau marah dengan lagu ini. Anda pengen judi aja, gak berani judi pakai lagu ini. Gak ada lagunya loh ini. Gak ada lagunya. Kita ubah sebentar. Kita ubah ya. Di sini ada tambahan sedikit energi. Ini beda. Anda akan mulai merasa bahwa yang salah bukan pacar saya, yang salah bukan teman saya, salah bukan mertua saya. Mungkin mertua saya di masa mudanya memang dia dibully. Mungkin teman saya nggak bawa lari uang Anda, tapi ini dia tuh butuh uang banget, anaknya sakit. Anda akan mulai berasa bahwa Anda kasihan sama orang ini. Bukan orang yang lagi dengan begini. Ini orangnya mulai hilang, tinggal masalahnya doang. Dia, mohon maaf, ini Anda tinggal masalahnya hilang, tinggal orangnya doang. Anda mulai belas kasihan sama orangnya. Walau Anda tahu bahwa perbuatannya salah, tapi Anda belas kasihan sama orangnya. Dengarkan ini baik-baik. Kita ganti sebentar. Ini kalau tambah begini, besarkan dikit. Anda kan mulai pengen untuk menyembah Tuhan dan mulai perang rohani. Anda mulai berdoa untuk orang ini. Ini kalau Anda baru ada problem, Anda punya problem hari ini. Ini sambil saya ngobrol begini, kalau Anda punya masalah tumpang tangan sekarang. Kalau Anda ada sakit, tempel. Kalau ada sakit, tempel sekarang.
Shiria la maya la mara la maya la mo shekiria la mara la mo shanda. Haleluya, Tuhan baik, Kau sangat amat baik. Terima kasih, Kau mulia. Ini untuk doa apa? Doa perang pas ini. Ini kalau dikul lagi begini, setan mau mampir gak berani Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tiap hari di rumah begini, saya mau tanya, setan berani lewat gitu? Yang jahat dirancang dalam hidup Anda, rumah Anda begini. Mampir rumah tetangga. Kebenaran Pak, nyinyir dia Pak, biar kesana aja Pak. Ah, itu bahaya, itu sakit hati namanya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Lihat. Oke. Ya, terima kasih. Yang terakhir, sebelum kita selesai. Apa tadi? Efratus subur. Renungkan baik. Kata bersama saya, kelimpahan, kemenangan, keintiman, kesuburan. Subur artinya apa? Yang engkau tanam akan berhasil. Contoh, dalam masa ekonomi bagus, Anda tabur 5, tetangga tabur 5. Tetangga hasilnya 10, Anda 16. Di tengah ekonomi sulit, Anda tabur 5, tetangga tabur 5. Tetangga hasilnya adalah 6,5, Anda 9. Jadi yang ini, wow, tetangga 6,5 Pak, saya 30 Pak, dijarah Anda. Lah, di tengah susah Anda hebat, mentereng sendiri. Saya mau tanya, orang sakit hati nggak? Sakit hati. Tuhan tuh tahu yang terbaik, yang pas buat kita. Dan ini Adam tidak pernah membuat loh. Ini pola sorga. So, yang pertama adalah, kembali ada sungai mengalir dari Eden. Kata bersama saya, Eden. Eden tuh delight, artinya delight tuh sukacita. Penting hari ini, apa yang kau buat, engkau akan suka. Awalnya harus suka. Kalau engkau sukacita, ngerjakan taman, pelihara taman dengan sukacita, nanti akan ngalir 4 sungai. Ini harus jaga. Makanya kenapa sih orang dunia mengajarkan, ayo kita mikir positif, ngomong yang positif. Apa sih yang mau dibangun? Anda pernah tahu yang namanya buku-buku dunia yang pernah ada beredar di banyak toko buku, bestseller sampai hari ini, nggak bukunya, nggak videonya. The Secret, pernah dengar ya? The Power, Hero. Satu hal yang mau disampaikan isinya, itu adalah sukacita. Hidup tuh harus bersuka. Anda mau nikah, harus sukacita. Yakin nggak setelah nikah sukacita? Anda mau kuliah, sukacita nggak? Anda mau kerja, sukacita apa tidak? Anda yang masak pasti tahu. Lagi kesel, masak. Apa rasanya? Dari rasa juga ketahuan. Gitu ya. Orang Jawa bilang kalau kurang garam berarti normal, kalau banyak garam pengen nikah katanya. Gak ada hubungannya. Nih, suka? Selesai break, kita akan belajar 4 hal. Hidup itu di bawah anugerah Tuhan, kata bersama saya anugerah Tuhan. Nih, God's grace, anugerah Tuhan. Tapi hidup ini ada yang Anda bisa kendalikan, ada yang tak dapat dikendalikan. Nih, ada yang dapat, ini bisa kendalikan. Anda nggak bisa kendalikan, Anda bisa kendalikan. Yang Anda bisa kendalikan, Anda fokuskan. Yang Anda nggak bisa kendalikan, serahkan sama Tuhan, karena ini semua milik Tuhan. Ini dibagi nanti. Yang pertama, engkau harus suka. Potongan pertama. Suka ini Tuhan yang kasih. Makanya orang tuh gak bisa suka sama-sama tuh beda. Anda suka sama soto itu beda kadarnya. Sama-sama suka mengajar, suka nolong orang tuh beda jenisnya. Setelah ini kita akan melihat nanti bagaimana cara memilah ini. Karena kita sedang menghadapi dunia sedang berubah terus. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah besar pada sesi pertama ini. Kami akan break sebentar dan biarlah anugerah bersama dengan kami untuk masuk dalam sesi yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya oleh berkata, amin. Saya kembalikan kepada WL.